Pulang dari perjalanan dinas 2 hari lebih awal, saya memergoki suami dan adik ipar saya sedang mandi bersama. Saya kunci pintu dari luar, lalu memanggil seluruh keluarga besar suami untuk datang menyaksikan drama yang sesungguhnya. Pagi itu saya baru saja menyelesaikan perjalanan dinas di Bandung lebih cepat 2 hari dari yang dijadwalkan. Alasannya sederhana, saya ingin memberi kejutan untuk suami saya. Selama bertahun-tahun kami hidup bersama, saya jarang sekali melakukan hal romantis. Saya berpikir, pulang lebih awal, memasak makan malam yang enak, lalu kami bisa makan berdua, untuk menghangatkan suasana rumah. Begitu taksi berhenti di depan gerbang, saya menyeret koper masuk, hati saya masih terasa ringan membayangkan wajah terkejutnya nanti. Namun, saat melangkah masuk ke dalam rumah yang sepi menjelang tengah hari, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lantai bawah sunyi senyap, tidak ada suara sapu dari asisten rumah tangga (ERT), tidak ada aroma masakan yang biasa tercium. Rumah yang besar ini terasa kosong, seolah semua orang sudah pergi sejak pagi. Saya memanggil pelan, tidak ada yang menjawab. Saat hendak melangkah naik ke kamar tidur, saya tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara air deras dari lantai 2, diiringi suara tawa kecil. Suara itu terdengar sangat dekat, sangat familiar, tetapi juga sangat salah. Saya berdiri diam selama beberapa detik, jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Dalam benak, saya masih mencoba menenangkan diri, mungkin suami saya sedang mandi. Suara tawa itu mungkin suara Art atau orang lain. Saya menaiki tangga. Setiap anak tangga terasa lebih berat dari biasanya. Ketika mendekati kamar mandi tamu di lantai 2, suara air semakin jelas, begitu pula suara tawa itu. Saya mencoba bersuara senormal mungkin. Mas Bagas, aku pulang. Tidak ada jawaban. Hanya suara pancuran air yang tiba-tiba menjadi lebih keras, seolah seseorang tidak sengaja memutarnya lebih kencang. Saya mengulurkan tangan, mendorong sedikit pintu kamar mandi tamu, uap panas mengepul keluar, membuat cermin di dalamnya tertutup embun. Namun, menembus kabut uap itu, saya masih bisa melihat dengan sangat jelas dua siluet manusia, satu sosok pria yang familiar, dan satu sosok wanita yang lebih kecil, berdiri sangat rapat di bawah pancuran air. Tanpa perlu melihat wajah, saya tahu siapa mereka. Suami saya, Bagas Pramono, dan Maya, adik ipar saya. Pada saat itu, saya tidak berteriak, juga tidak menerobos masuk. Saya hanya berdiri mematung selama beberapa detik, merasa seolah ada yang meremas dada saya. Jantung saya berdebar hebat, telinga berdengung, dan tangan saya gemetar hebat hingga ponsel nyaris jatuh. Saat saya masih belum bisa memproses apa yang sedang saya saksikan, suara Maya terdengar, sangat lirih tetapi cukup jelas untuk saya dengar. Mas, pintunya sudah dikunci rapat belum? Nanti kalau Mbak Dian pulang gimana? Suara Bagas menjawab cepat, terdengar sedikit kesal. Tenang saja, dia baru pulang 3 hari lagi. Kalimat itu seperti tusukan pisau dingin. Bukan karena mereka berada di sana bersama, tetapi karena mereka begitu yakin, saya tidak akan pernah muncul pada saat itu. Saya menutup pintu kembali dengan pelan, setiap gerakan terasa lambat. Tidak menangis, tidak gemetar seperti yang saya bayangkan jika mengalami hal ini. Saya melangkah keluar, mengambil kunci cadangan dari tas, dan mengunci pintu kamar mandi dari luar. Bunyi klik terdengar sangat pelan, tetapi bagi saya, itu adalah sebuah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Hanya beberapa detik kemudian, dari dalam terdengar suara panik. Dian, kamu beneran pulang? Lalu disusul suara gemetar Maya. Mbak Dian, buka pintunya. Mbak, aku bisa jelaskan. Saya tidak menjawab. Saya menyandarkan punggung ke dinding yang dingin, mengambil napas dalam-dalam, agar tangan saya tidak gemetar lagi. Lalu, saya membuka ponsel, masuk ke grup WhatsApp keluarga besar suami, sebuah grup yang selama ini hanya saya gunakan untuk mengucapkan selamat lebaran atau memberi kabar duka. Saya mengetik sebuah kalimat dengan cepat, tanpa emoji, tanpa penjelasan panjang. Semuanya tolong ke rumah sekarang, ada tontonan seru. Begitu pesan terkirim, ponsel saya bergetar terus-menerus, tetapi saya tidak membacanya. Saya hanya berdiri di sana, mendengarkan suara gedoran pintu yang semakin kencang.
Kamu ini bikin ulah apa? Hah, buka pintunya. Mbak, aku salah mbak, tolong buka pintunya. Kalimat-kalimat itu, jika di hari lain, mungkin akan membuat saya luluh. Tetapi saat itu, di kepala saya hanya ada satu pikiran yang sangat jernih. Ada hal-hal yang jika tidak dibongkar di depan terang, maka pihak yang paling dirugikan pada akhirnya adalah diri sendiri. Saya menatap pintu kamar mandi yang bergetar karena digedor dari dalam, mendengar suara air yang masih mengalir, dan kepanikan yang semakin menjadi-jadi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa diri saya begitu tenang hingga menakutkan. Saya berdiri di luar pintu, punggung tegak, tangan bersedekap di dada, dan sudut bibir saya terangkat membentuk senyum yang sangat tipis, senyum yang begitu dingin hingga saya sendiri tidak menyangkanya. Karena saya tahu, sekali pintu ini terkunci, bukan hanya 2 orang di dalam sana yang terperangkap, tetapi seluruh keluarga besar suami saya akan segera terseret ke dalam sebuah drama yang tidak pernah mereka duga. Berdiri di luar pintu kamar mandi yang terkunci, mendengar gedoran panik dari dalam, pikiran saya tiba-tiba melayang ke masa lalu. Saat segalanya belum menyimpang seperti sekarang, saya dan Bagas bertemu di sebuah pesta ulang tahun teman. Saat itu, tutur katanya sopan, pembawaannya tenang, tidak banyak bicara tetapi pandai mendengarkan. Kami berpacaran selama 2 tahun sebelum menikah. Hari itu, saat membawa saya untuk bertemu keluarganya, Bagas menggenggam tangan saya sangat erat, seolah takut saya akan tersesat di tengah keluarganya yang besar. Setelah menikah, saya tinggal bersama keluarga suami. Saat itu, saya hanya berpikir sederhana. Menjadi menantu harus sabar dan tahu diri. Saya bukan tipe orang yang tajam lidahnya, juga tidak pandai berdebat. Saya percaya, asalkan saya tulus dan rajin, semua orang pada akhirnya akan menyayangi saya. Hari-hari pertama, saya berusaha bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengatur segalanya agar rapi. Saya berkata pada diri sendiri, ini keluarga yang saya pilih, lelah pun atas kemauan sendiri. Ibu mertua saya, Ibu Sumi, di permukaan sangat lembut. Beliau berbicara dengan suara pelan, sering menyuruh saya untuk tidak sungkan, dan menganggap rumah ini seperti rumah sendiri. Tetapi setelah tinggal lebih lama, saya baru sadar beliau sangat perhitungan soal uang. Setiap kali saya membeli sesuatu, meskipun hanya barang kecil untuk rumah, beliau pasti akan bertanya dengan detail. Suatu hari, saya membeli 1 set piring baru untuk menggantikan yang lama yang sudah retak. Beliau melihatnya sejenak lalu bertanya, "Ini harganya berapa, Nak?" Saya menjawab dengan jujur. Beliau mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi sorot matanya tidak terlihat senang. Saya pikir, mungkin semua orang tua memang begitu. Terbiasa hemat, jadi saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Adik suami saya, Adit, menikahi Maya sekitar setahun setelah kami menikah. Maya adalah tipe perempuan yang lincah, pandai bicara, dan murah senyum. Begitu menjadi menantu, dia dengan cepat mengambil hati seluruh keluarga. Ibu mertua sering berkata, si Maya ini mirip ibu waktu muda. Ya, bicaranya enak didengar. Setiap kali mendengar itu, saya hanya tersenyum, berpikir bahwa setiap orang punya karakter masing-masing, tidak perlu dibandingkan. Jika ada masalah kecil di rumah, saya sering menjadi penengah. Ketika saya dan Maya terkadang tidak sepaham, saya jugalah yang mengalah. Suatu kali, Maya lupa mengunci pintu dapur, membuat kucing masuk dan merobek karung beras. Ibu mertua marah, dan saya langsung membela. Sudahlah, Bu. Mungkin kemarin saya yang sibuk jadi lupa mengingatkan Maya. Maya menatap saya sambil tersenyum berterima kasih, dan saya berpikir, jika bisa mengalah, lebih baik mengalah demi menjaga keharmonisan. Saat itu, Bagas selalu menunjukkan diri sebagai sandaran bagi saya. Setiap kali saya merasa sedikit sedih, dia akan menarik saya ke balkon dan berbisik, "Tenang saja, aku selalu di pihakmu." Kalimat itu sudah saya dengar berkali-kali, dan setiap kali pula saya percaya. Saya percaya bahwa di tengah keluarga besar ini, cukuplah jika suami memahami saya. Saat ibu mertua memberi nasihat yang sedikit keras, Bagas biasanya menunggu hingga kami hanya berdua, lalu berkata, "Ibu kan sudah tua, suka khawatir berlebihan. Jangan dimasukkan ke hati, ya."
Saya mengangguk, berpikir dia benar, orang tua memang wajar jika sedikit cerewet. Saya percaya pada Bagas sampai pada titik di mana ketika dia berkata ingin berinvestasi untuk bisnis, saya tidak ragu sedikit pun. Saya mengumpulkan hampir seluruh uang tabungan saya. Uang yang saya kumpulkan dari sebelum menikah dan hasil kerja selama bertahun-tahun, lalu memberikannya padanya. Saat menyerahkan buku tabungan, tangan saya sedikit gemetar tetapi saya tetap berkata, "Aku percaya sama Mas, jalankan saja." Bagas menatap saya, sorot matanya saat itu sangat lembut, "Aku tidak akan mengecewakanmu. Ada malam-malam di mana seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam." Saya duduk memandangi pemandangan itu dan merasa hati saya damai. Ayah dan ibu mertua, kami berdua, dan keluarga Adit, semua lengkap. Saya pernah berpikir saya lebih beruntung dari banyak orang, memiliki suami yang baik, keluarga yang ramai, dan tidak ada yang saling menyakiti. Meskipun terkadang ada sedikit gesekan, saya percaya selama saya sabar, semuanya akan berlalu. Namun, di tengah hal-hal yang tampak normal itu, ada beberapa detail kecil yang membuat saya curiga, meskipun saat itu saya sengaja tidak memikirkannya lebih dalam. Beberapa kali, ketika saya memberi masukan ringan kepada Maya tentang pengeluaran atau kebiasaan sehari-hari, Bagas justru yang membela. "Sudahlah Dik, itu kan masalah kecil." Suatu kali saya berkata dengan nada bercanda, "Aku bilang begitu kan supaya nanti kita lebih mudah hidup bersama." Bagas malah menjawab dengan nada sedikit ketus, "Kamu sebagai kakak ipar harusnya lebih pengertian, jangan suka mencari-cari kesalahan." Kalimat-kalimat itu biasanya membuat saya terdiam. Saya menenangkan diri, mungkin saya yang terlalu sensitif. Maya lebih muda, gaya hidupnya berbeda. Sebagai kakak ipar, saya seharusnya lebih banyak mengalah. Setiap kali perasaan tidak nyaman yang samar muncul, saya kembali menenangkan diri. Mana mungkin hanya karena beberapa kalimat. Saya harus mencurigai suami saya sendiri, pria yang telah menggenggam tangan saya di depan penghulu, yang berjanji akan selalu berada di pihak saya seumur hidup. Saya ingat suatu malam setelah makan, saya sedang mencuci piring di dapur dan mendengar Bagas serta Maya berbicara di ruang tamu. Suara mereka cukup pelan, ketika saya melangkah keluar, percakapan mereka berhenti. Bagas menoleh sambil tersenyum, "Sudah selesai cuci piringnya?" Saya mengangguk, tidak bertanya apa-apa. Malam itu, berbaring di samping suami, saya memalingkan wajah ke dinding, berpikir sejenak, lalu kembali menyalahkan diri sendiri karena terlalu curiga. Sekarang, berdiri di depan pintu kamar mandi yang bergetar karena digedor dari dalam, saya baru sadar bahwa perasaan-perasaan samar di masa lalu itu ternyata bukan tanpa alasan. Tetapi pada saat itu, saya masih percaya bahwa semua itu hanya karena saya terlalu banyak berpikir. Saya percaya pada apa yang disebut keluarga, percaya pada pria yang saya pilih, dan percaya bahwa selama saya cukup sabar, pernikahan ini akan selalu baik-baik saja. Suara gedoran pintu kamar mandi di belakang saya masih bergema di kepala, tetapi ingatan saya telah melayang ke masa sebelumnya. Ketika segalanya belum hancur, hanya retak-retak kecil yang sunyi. Awalnya saya tidak berpikir macam-macam. Maya baru menjadi menantu, masih canggung. Bagas, sebagai kakak ipar, membantunya dalam beberapa hal adalah hal yang wajar. Tetapi kewajaran itu, seiring waktu, menjadi berbeda. Maya mulai meminta tolong pada Bagas untuk hal-hal yang sangat sepele, mulai dari memperbaiki laptop, menginstal perangkat lunak, hingga minta diantar ke pasar karena Mbak Dian sibuk. Suatu hari saya pulang kerja lebih lambat, dan melihat Bagas sedang membungkuk di samping Maya. Keduanya menatap layar laptop sambil berbisik dan tertawa. Saya berdiri di ambang pintu selama beberapa detik, hati saya sedikit mencelos. Ketika melihat saya, keduanya langsung terdiam. Bagas mengangkat kepala sambil tersenyum. Sudah pulang?" Maya ikut tersenyum, suaranya terdengar lugu. "Aku minta tolong Mas Bagas ajarin sedikit kerjaan, Mbak." Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tetapi malam itu, ketika hanya berdua, saya mengingatkannya dengan sangat lembut, "Aku lihat belakangan ini Mas sering sekali bantu Maya." "Ya." Bagas menoleh, tampak sedikit tidak suka. "Kamu ini sensitif sekali, dia kan adik iparku."
Kalimat itu terdengar masuk akal, tetapi cara dia menepisnya begitu cepat, membuat saya tidak bisa berkata lebih banyak. Kemudian, pada kesempatan berikutnya, permintaan tolong itu bukan lagi soal laptop atau pasar. Maya mulai bertanya pada Bagas tentang cara berpakaian, menanyakan apakah gaun ini cocok, atau warna itu terlalu tua. Suatu kali, saya melihat Bagas mengambil sebuah blus milik Maya, melihatnya, dan berkata dengan sangat alami, "Warna ini cocok untukmu, bikin kulitmu lebih cerah." Saya berdiri di sana, bingung harus bersuara atau tidak. Sebagai kakak ipar, saya merasa canggung. Sebagai seorang istri, saya merasa tidak nyaman. Suatu sore, saya pulang kerja lebih awal dari biasanya. Begitu masuk ke ruang tamu, saya melihat Bagas dan Maya duduk sangat rapat di sofa, sama-sama melihat ponsel. Maya menyandarkan kepalanya ke arah Bagas, jarak mereka begitu dekat hingga saya bisa melihat senyum di bibirnya dengan jelas. Ketika melihat saya, keduanya serentak menjauh. Bagas meletakkan ponselnya dan bertanya, "Pulang cepat?" Saya menjawab, "Pekerjaan selesai lebih awal hari ini." Suasana saat itu mendadak menjadi canggung dengan cara yang sulit dijelaskan. Ibu mertua saya, Ibu Sumi, tampaknya tidak menyadari, atau tidak mau menyadari, keanehan ini. Beliau bahkan sering bercanda di depan semua orang. Maya ini lebih mirip anak kandung ibu, ya, daripada Dian. Seluruh keluarga tertawa. Saya ikut tertawa, tetapi senyum saya kaku. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, bukan karena kalimat itu, tetapi karena perasaan bahwa saya sedang disingkirkan secara perlahan dan halus. Adit, suami Maya, sering tidak ada di rumah. Proyek konstruksinya berada di luar kota, kadang-kadang baru pulang seminggu sekali. Makan malam tanpa Adit menjadi hal yang biasa. Setiap kali duduk di meja makan, Maya akan mengeluh, "Mas Adit pergi terus, kadang aku merasa seperti orang asing di rumah ini." Bagas langsung menimpali dengan nada menghibur, "Kan ada Mas dan Mbak di sini, jangan banyak pikiran." Kalimat itu, saya dengar dan terasa aneh. Seharusnya yang mengatakan itu adalah saya, kakak iparnya, bukan suami saya. Saya mulai memperhatikan Bagas sering berkirim pesan hingga larut malam. Ada malam-malam di mana dia berbaring di samping saya, tetapi tangannya masih memegang ponsel, layarnya menyala lalu mati dengan cepat. Saya bertanya, dia menjawab singkat. "Klien." Saya tidak bertanya lagi. Saya tidak ingin menjadi istri yang pencemburu dan suka curiga. Saya selalu percaya bahwa kecurigaan adalah hal yang paling mudah membunuh sebuah pernikahan. Tetapi suatu kali, saat melewati dapur, saya samar-samar mendengar suara Maya berbicara pelan dengan Bagas di ruang tamu. "Di rumah ini, aku cuma percaya sama Mas Bagas." Suara itu sangat lirih, tetapi menghantam telinga saya. Saya berdiri mematung di balik pintu, jantung berdebar kencang. Saya tidak mendengar jawaban Bagas, hanya suara kursi bergeser dan langkah kaki menjauh. Ketika saya keluar, ruang tamu sudah kosong. Malam itu, saya berbaring lama sekali tanpa bisa tidur. Saya menatap langit-langit, memikirkan kalimat tadi. "Cuma percaya sama Mas Bagas." Sebuah kalimat yang terdengar tidak berbahaya, tetapi menempatkan Bagas pada posisi di mana seharusnya saya, istrinya, yang berdiri. Saya menoleh ke arah suami saya. Dia sudah tertidur, napasnya teratur. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu jauh berpikir, atau ini hanyalah keluguan seorang adik ipar yang kesepian. Sejak hari itu, saya mulai mengamati secara diam-diam. Tidak bertanya, tidak membuat keributan. Saya memperhatikan sorot mata mereka, cara mereka berbicara, keheningan yang aneh di antara mereka. Saya juga memperhatikan detail-detail kecil, seperti Maya yang sering menunggu Bagas pulang untuk makan malam, meskipun Adit tidak ada di rumah. Saya memperhatikan bagaimana Bagas selalu menjadi orang yang membela Maya setiap kali ada masalah. Suatu kali saya mencoba berbicara lebih terus terang. "Mas, jangan terlalu baik sama Maya, nanti dia salah paham." Bagas mengerutkan kening. "Kamu mikir apa sih? Belakangan ini kamu aneh sekali." Kalimat itu membuat saya bungkam. Saya tidak ingin berdebat, apalagi mengubah diri saya menjadi istri yang penuh curiga. Hari-hari itu, sebuah firasat samar mulai muncul di hati saya. Tidak jelas,
Tidak cukup untuk dijadikan kesimpulan, tetapi terus mengganggu seperti goresan kecil. Saya tetap menjalani hidup seperti biasa, tetap tersenyum, berbicara, dan mengurus keluarga. Saya memilih diam, memilih percaya bahwa selama saya tidak melihat terlalu dalam, segalanya akan kembali ke tempatnya. Tetapi saya tidak menyangka. Kebisuan itulah yang justru memelihara hal-hal yang nanti. Ketika pintu kamar mandi itu tertutup, baru saya pahami bahwa benihnya sudah ada sejak lama. Hari-hari berikutnya, saya tidak bisa lagi membohongi diri sendiri bahwa segalanya baik-baik saja. Rasa tidak nyaman di hati saya tidak meledak, melainkan menyebar perlahan seperti noda tinta di atas kertas putih. Dimulai dari sebuah insiden yang tampaknya sepele, tetapi menyentuh batas yang selalu saya coba pertahankan. Hari itu, Maya menemui saya saat saya baru pulang kerja, suaranya ragu-ragu, matanya menatap ke bawah. "Mbak Dian, boleh pinjam uang sedikit? Aku lagi ada keperluan mendesak." Sebelum saya sempat bertanya keperluannya apa, Bagas sudah keluar dari kamar. Dia menatap saya, lalu beralih ke Maya. "Butuh berapa?" Maya menyebutkan nominalnya dengan gugup. Saya sedikit terkejut, bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena cara Bagas bertanya seolah-olah hal itu sudah diputuskan. Saya berkata perlahan, "Biar Mbak cek dulu, ya. Uang ini kan uang kita bersama." Wajah Bagas mengeras, nadanya langsung turun. "Masa sama keluarga sendiri perhitungan?" Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya tidak menolak, saya hanya ingin semuanya jelas. Tetapi sebelum sempat berkata apa-apa lagi, Bagas sudah membuka brankas, mengambil uang, dan memberikannya kepada Maya tepat di depan saya. Maya mengambil uang itu, berterima kasih dengan suara lirih, lalu bergegas naik ke kamarnya. Sementara saya berdiri di sana, merasa seperti baru saja disingkirkan, bukan karena uangnya, tetapi karena hak saya untuk bersuara di rumah saya sendiri. Malam itu, saya berkata pada Bagas, "Perbuatan Mas tadi tidak menghargai aku." Bagas menghela napas, memalingkan muka. "Kamu terlalu banyak pikiran, cuma segitu saja." Saya tidak berdebat lagi. Saya tahu, semakin banyak bicara, saya akan semakin terlihat sebagai orang yang menyebalkan di matanya. Kejadian tidak berhenti di situ. Suatu sore, saat saya sedang membersihkan dapur, saya mendengar suara pecahan yang nyaring dari ruang tamu. Saya berlari keluar dan melihat poci teh antik milik ibu mertua, barang kesayangannya, sudah pecah berkeping-keping. Maya berdiri di sana, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Maaf, Mbak, aku tidak sengaja terpeleset." Sebelum saya sempat berkata apa-apa, Ibu Sumi sudah keluar dari kamarnya. Beliau melihat pecahan di lantai, lalu menoleh ke arah saya. "Kamu ini bersih-bersih bagaimana sih, Dian? Naruh barang sembarangan sampai pecah begini." Saya berdiri mematung. Bukan saya yang memecahkannya, tetapi saya yang disalahkan. Saya mencoba bersuara, nada saya tidak bisa menyembunyikan kekesalan. "Bu, bukan saya." Belum selesai saya bicara, Bagas sudah menarik tangan saya menjauh, suaranya pelan tetapi tajam. "Sudahlah, lupakan saja biar tidak ribut, lupakan. Lagi-lagi lupakan." Saya menatap mata Bagas. Kali ini dia tidak menatap saya balik. Matanya menghindar dengan cepat, seolah takut saya melihat sesuatu. Saya diam, tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang baru saja runtuh. Saya mulai merasa seperti orang asing di rumah yang saya kira adalah milik saya. Sejak kejadian-kejadian itu, saya lebih memperhatikan Bagas. Setiap kali saya menanyakan sesuatu yang sensitif, dia sering menghindari kontak mata. Saat berbohong, matanya sering melirik ke tempat lain, tangannya tanpa sadar menggenggam ponsel erat-erat. Dulu saya tidak pernah memperhatikan, atau kalaupun sadar, saya abaikan. Tapi sekarang berbeda, setiap detail kecil menjadi begitu jelas dan menyakitkan. Suatu malam, saat saya hendak membuang sampah, saya tidak sengaja mendengar beberapa tetangga berbicara di dekat gerbang. Belakangan ini si Maya sering banget dibonceng Mas Bagas. Ya, suaminya kan pergi terus. Yang lain menimpali. Iya, aku juga lihat beberapa kali. Kukirakan keluarga, jadi tidak kupikirkan. Saya berdiri mematung,
kantong sampah di tangan saya gemetar. Saya tidak mendengarkan lebih lanjut, juga tidak kembali untuk bertanya. Saya takut salah dengar, takut salah paham, tetapi yang paling saya takuti adalah jika yang saya dengar itu benar. Sepanjang malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap Bagas yang terbaring di samping, mengingat setiap kali dia membela Maya, setiap kali dia menyingkirkan saya. Keesokan paginya, saya bertanya langsung. Kemarin aku dengar tetangga bilang Mas beberapa kali mengantar Maya pergi saat Adit tidak di rumah. Bagas langsung marah, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Kamu dengar omong kosong dari siapa? Saya mencoba tetap tenang. Aku hanya bertanya. Pertanyaanmu itu sama saja dengan menuduhku. Kalimat itu membuat tenggorokan saya tercekat. Saya tidak bertanya lagi. Saya melihat dengan jelas sikap defensif dalam suaranya dan kejengkelan yang tidak bisa disembunyikan. Jika tidak ada apa-apa, mengapa reaksinya begitu keras? Tetapi saya masih tidak punya bukti, hanya firasat dan potongan-potongan teka-teki. Hari-hari berikutnya, saya hidup dalam ketidakpastian, tidak cukup yakin untuk membuat keributan, tetapi juga tidak cukup naif untuk menganggap tidak ada apa-apa. Saya tetap bekerja, memasak, dan tersenyum di depan semua orang. Tetapi di dalam, saya mulai menarik diri. Saya tidak lagi berbagi banyak hal dengan Bagas, tidak lagi bercerita tentang pekerjaan, juga tidak lagi mencarinya untuk berkeluh kesah. Suatu malam, saat menyiapkan koper untuk perjalanan dinas yang akan datang, saya menatap diri saya di cermin dan melihat wajah yang jauh lebih lelah. Saya bertanya pada diri sendiri, sejak kapan saya harus waspada dalam pernikahan saya sendiri? Tiba-tiba saya berpikir, jika saya terus diam, terus percaya secara buta, maka suatu hari nanti ketika kebenaran terungkap, orang yang paling terluka tetaplah saya. Pikiran itu terus menghantui saya. Pemberitahuan perjalanan dinas datang beberapa hari kemudian. Saya memutuskan. Perjalanan kali ini, saya akan pulang lebih awal dari jadwal. Bukan untuk memergoki siapapun, tetapi untuk membuktikannya pada diri sendiri. Saya perlu melihat, perlu tahu dengan jelas, sekejam apapun hasilnya. Karena saya paham, ada hal-hal yang jika tidak disaksikan dengan mata kepala sendiri, kita akan terus membohongi diri sendiri untuk waktu yang sangat lama. Saya bersandar di dinding yang dingin. Pintu kamar mandi di depan saya sudah terkunci dari luar, sementara di dalam, suasana benar-benar kacau. Suara air masih mengalir deras, bercampur dengan napas yang terengah-engah dan gedoran pintu yang semakin kuat. Ruang yang familiar di lantai 2 ini tiba-tiba terasa begitu menyesakan. Saya tidak lagi berada dalam kenangan, melainkan berdiri tepat di pusat badai yang selama ini coba saya hindari. Maya adalah yang pertama panik. Suaranya pecah, tinggi, dan cepat. Tidak ada lagi kelincahan yang biasa ia tunjukkan. "Mas, buka pintunya." "Aku takut." Suara Bagas menyusul, tergesa-gesa dan serak. "Dian, tenang dulu, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Saya memejamkan mata sejenak. Kalimat ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ternyata begitu mirip dalam setiap kisah pengkhianatan yang pernah saya dengar. Saya tidak menjawab. Saya tidak ingin mendengar penjelasan apapun saat ini. Saya hanya berdiri di sana, membiarkan setiap suara dari balik pintu terpatri di kepala saya, sebagai cara untuk memaksa diri tetap sadar. Maya mulai menggedor pintu dengan membabi buta. "Mbak Dian, buka pintunya." "Aku mohon, Mbak. Aku akan jujur semuanya." Dua kata jujur semuanya membuat saya tertawa sangat pelan. Jika benar-benar ingin jujur, mungkin dia tidak akan berada di dalam kamar mandi bersama suami saya pada saat ini. Saya mengeluarkan ponsel. Tangan saya masih gemetar tetapi pikiran saya mulai mendingin. Hal pertama yang saya lakukan bukan membuka pintu, melainkan menelepon Bude Tuti, kerabat dari pihak suami yang paling dihormati di keluarga. Begitu telepon tersambung, saya berkata singkat, "Bude, bisa ke rumah saya sekarang? Ada masalah besar." Bude Tuti bertanya dengan cemas, "Ada apa, Dian?" Saya hanya menjawab, "Bude datang saja, nanti juga tahu." Setelah menutup telepon, saya membuka grup WhatsApp keluarga. Pesan-pesan bermunculan, ada yang bertanya,
ada yang menebak-nebak, tetapi saya tidak menjelaskan. Saya hanya mengirim satu kalimat yang sama untuk setiap orang. Datang ke rumah, nanti juga jelas. Saya tidak mau bercerita lewat telepon, tidak mau cerita ini dipelintir oleh kabar dari mulut ke mulut. Jika memang harus hancur, saya ingin semuanya hancur di depan mata semua orang. Gedoran pintu dari dalam semakin kencang, nada suara Bagas berubah, dari memohon menjadi kesal. Kamu ini keterlaluan, Dian. Kamu pikirkan nama baik keluarga tidak? Nama baik? Mendengar dua kata itu, saya merasa getir. Jika nama baik memang penting, dia tidak akan memilih cara ini untuk mengkhianati saya. Saya mengangkat ponsel, merekam video ke arah pintu kamar mandi. Suara teriakan, gedoran, dan kepanikan di dalam terekam dengan sangat jelas. Saya tahu. Mungkin saya tidak akan perlu menggunakan video ini. Tetapi saya membutuhkannya sebagai pengingat bahwa semua ini nyata, bukan imajinasi atau karangan saya. Ponsel saya bergetar terus-menerus. Ibu mertua saya, Ibu Sumi. Saya melihat layarnya menyala lalu mati, tanpa mengangkatnya. Saya tahu, jika saya menjawab sekarang, saya akan kembali dihadapkan pada omelan yang sudah biasa saya dengar. Kalimat-kalimat seperti, jadi perempuan itu harus menjaga martabat keluarga suami. Tapi kali ini, saya tidak mau menjaganya lagi. Berdiri sendirian di koridor, pikiran saya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tidak lagi panik, tidak lagi bingung. Gambaran-gambaran masa lalu muncul satu persatu, jelas seperti potongan puzzle yang diletakkan di tempat yang tepat. Saat-saat Bagas membela Maya tanpa syarat, kalimat-kalimat yang menyingkirkan saya, tatapan matanya yang menghindar setiap kali saya bertanya langsung, pesan-pesan larut malam, bisik-bisik tetangga yang pernah saya coba abaikan. Ternyata semua itu bukan karena saya terlalu banyak berpikir. Saya hanya berpikir lebih lambat dari kenyataan. Maya kembali menangis, suaranya sudah serak. Mbak, aku salah Mbak. Aku benar-benar salah. Jangan panggil semua orang ke sini. Bagas membentaknya, seolah untuk menenangkan dirinya sendiri. Diam kamu. Lalu dia beralih ke arah pintu, suaranya melunak. Dian, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Aku janji akan jelaskan semuanya. Saya menatap pintu yang sunyi di depan saya, merasakan sebuah batas yang sangat jelas baru saja ditarik. Jika saya membuka pintu sekarang, cerita ini akan menjadi masalah pribadi 3 orang. Jika tidak, ini akan menjadi masalah seluruh keluarga, masalah semua orang yang pernah berdiri di antara saya dan kebenaran. Saya meletakkan tangan di gagang pintu, lalu melepaskannya lagi. Di kepala saya hanya ada satu pikiran yang begitu jernih, kali ini, saya tidak akan menghindar lagi. Bel pintu di lantai bawah berbunyi, tiba-tiba dan tajam, memotong semua suara di belakang saya. Saya terkejut, jantung saya berdebar kencang, tetapi segera disusul oleh perasaan yang berbeda, seperti sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu. Bel berbunyi lagi, lalu terdengar panggilan dari bawah. Dian, ini Bude Tuti. Saya berbalik, mengambil napas dalam-dalam. Gedoran pintu di belakang saya masih terdengar, tetapi saya tidak lagi melihatnya. Saya tahu, mulai detik ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Orang pertama dari keluarga besar telah tiba, dan pintu, bukan hanya pintu kamar mandi, tetapi juga pintu pernikahan ini, akan segera terbuka dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di keluarga suami saya. Begitu bel pintu berhenti berbunyi, saya mendengar langkah-langkah tergesa di halaman. Saya turun untuk membuka pintu. Bude Tuti berdiri di sana, di belakangnya ada beberapa kerabat dekat. Melihat wajah saya yang pucat dan mata yang masih merah, tetapi dengan suara yang anehnya tetap tenang, Bude Tuti berhenti sejenak sebelum melangkah cepat masuk ke dalam. Belum sempat beliau bertanya, dari lantai 2 sudah terdengar teriakan panik, bercampur dengan suara air dan gedoran pintu yang tak henti-hentinya. Tanpa perlu saya jelaskan, semua orang paham bahwa masalahnya tidak kecil. Bude Tuti mendongak ke arah tangga, mengerutkan kening. Di atas ada apa? Kok ribut sekali? Saya tidak langsung menjawab. Saya berbalik dan mengajak mereka semua ke lantai 2. Semakin dekat, suara teriakan semakin jelas, membuat suasana semakin berat.
Bagas di dalam berteriak, suaranya serak. "Buka pintunya, Dian, aku mohon." Seluruh kerabat berhenti, ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang menatap saya dengan tatapan tidak mengerti. Saya berdiri di depan pintu kamar mandi yang terkunci rapat, tangan bersedekap di dada, suara saya terdengar sangat datar. "Jelaskan saja di depan semua orang." Saya dengarkan, di dalam hening selama beberapa detik, lalu suara Maya terdengar, gemetar, mencoba mengembalikan nada lugu yang biasa ia pakai. "Mbak Dian, aku tadi terpeleset, Mas Bagas cuma menolongku." Kalimat itu baru saja selesai, suasana seolah membeku. Sebelum saya sempat bereaksi, Bude Tuti melangkah maju, menatap lurus ke pintu yang tertutup. "Menolong bagaimana sampai mandi bersama begitu?" Seorang kerabat di belakang berbisik, "Terpeleset kok sampai harus kunci pintu?" Maya terdiam, suara air yang masih mengalir terdengar semakin mengganggu. Saya berdiri diam, membiarkan keheningan berbicara. Tepat pada saat itu, suara sandal terdengar dari tangga. Ibu mertua saya, Ibu Sumi, muncul dengan wajah tegang. Begitu melihat pemandangan di depannya, beliau langsung berteriak, tanpa mau tahu ujung pangkalnya. "Kamu ini bikin ulah apa lagi, Dian? Buka pintunya sekarang." Saya berbalik menatapnya, sorot mata saya begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. "Sabar, Bu." Drama serunya sedang berlangsung. Kalimat itu membuat seluruh koridor riuh. Ibu Sumi tertegun, seolah tidak percaya saya berani berbicara seperti itu. Beliau maju, hendak meraih gagang pintu, tetapi saya berdiri menghalangi, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. "Jadi menantu kok kurang ajar begini?" Saya menjawab, suara saya tidak tinggi tetapi tegas. "Saya hanya sedang menjaga tempat kejadian perkara." Bagas di dalam mengubah nadanya, dari memohon menjadi kesal. "Dian, jangan keterlaluan. Kamu pikirkan nama baik keluarga tidak?" Mendengar itu, seorang paman menggelengkan kepala. "Nama baik apa kalau kejadiannya sudah begini?" Suasana langsung terbelah menjadi dua. Beberapa orang menatap saya dengan curiga, seolah saya yang membesar-besarkan masalah. Sebagian lainnya menoleh ke pintu yang terkunci. Ekspresi mereka perlahan berubah dari penasaran menjadi tidak suka. Seseorang angkat bicara. "Kalau tidak ada apa-apa, kenapa tidak buka pintunya dan jelaskan?" Saya tetap diam. "Saya akan buka, tapi tidak sekarang." Ibu Sumi menjadi tidak sabar. "Kamu mau mengurung mereka di dalam sampai kapan?" Saya menatapnya lurus. "Sampai semua yang berkepentingan hadir." Bude Tuti menoleh ke saya, suaranya merendah. "Dian, kamu mau melakukan apa?" Saya menjawab perlahan, "Saya hanya ingin semua orang menyaksikan dengan jelas, agar nanti tidak ada yang bilang saya mengarang cerita." Seorang kerabat lain menghela napas. "Sudahlah, buka saja, selesaikan baik-baik." Saya menggeleng. "Baik-baik untuk siapa? Untuk mereka yang di dalam? Atau untuk kita yang di luar sini?" Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Maya kembali terisak dari dalam. "Mbak Dian, jangan panggil siapa-siapa lagi, Mbak, aku mohon." Bagas membentak Maya pelan. "Diam kamu." Lalu dia beralih ke arah pintu, suaranya merendah, mencoba kembali ke nada yang biasa ia pakai. "Dian, kita ini suami istri. Masalah apapun bisa dibicarakan berdua." Saya menatap pintu di depan saya, hati saya mendingin. Urusan pribadi suami istri sudah berakhir sejak Mas masuk ke kamar mandi itu. Ibu Sumi mendengar itu dan wajahnya memucat. Beliau menoleh ke Bude Tuti. Suaranya meninggi. "Bude lihat sendiri kan menantu Bude bicaranya seperti apa." Bude Tuti tidak langsung menjawab. Beliau menatap saya, lalu menatap pintu yang terkunci, sorot matanya tajam. "Kalau memang tidak ada yang salah, apa yang ditakutkan dari membuka pintu?" Bagas di dalam terdiam. Keheningan itu bagi saya lebih menakutkan daripada teriakan tadi. Saya tahu saat ini dia sedang berpikir, mencari cara untuk membalikkan keadaan. Tetapi saya sudah memutuskan tidak akan memberinya kesempatan itu. Saya mengambil napas dalam-dalam, berbicara dengan jelas kata demi kata. "Saya hanya akan membuka pintu ini jika semua orang sudah hadir." Seorang kerabat bertanya lagi, "Maksudmu?" Saya menjawab,
Masih ada satu orang lagi yang belum datang. Ibu Sumi mengerutkan kening. Siapa lagi? Saya menatap lurus ke arah pintu, lalu berbalik menatap semua orang. Adit. Nama itu baru saja disebut, seluruh koridor menjadi riuh. Ibu Sumi tergagap. Adit. Adit kan sedang di proyek. Saya mengangguk. Saya sudah meneleponnya. Dia akan segera pulang. Di dalam kamar mandi, Maya menangis lebih keras. Kalau Mas Adit tahu, habislah aku. Bagas menggeram. Dian, kamu sudah mendorong masalah ini terlalu jauh. Saya menatap pintu, berkata sangat pelan. Setiap kata jelas, tidak. Aku hanya sedang menarik kebenaran ke tempat terang. Seluruh keluarga berdiri di sana, tidak ada yang berbicara lagi. Suara air yang masih mengalir seperti detak waktu yang berat. Saya tahu, mulai saat ini, segalanya telah melampaui batas pertengkaran keluarga biasa. Ketika Adit muncul, pintu itu, entah terbuka atau tidak, pintu rahasia di baliknya, tidak akan bisa ditutup lagi. Seluruh koridor lantai 2 membeku dalam suasana yang begitu berat, hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Pintu kamar mandi masih terkunci rapat, suara air sudah dimatikan, hanya menyisakan suara napas yang terengah-engah dan gerakan gelisah di balik pintu kayu tebal itu. Saya tahu, semakin lama, kebenaran akan semakin mendesak, tapi saya sudah tidak punya jalan mundur. Saya mengeluarkan ponsel di depan semua orang, menelepon Adit, dan menyalakan loudspeaker. Adit, kamu pulang sekarang. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu suara Adit terdengar, jelas sekali kebingungannya. Ada apa, Mbak Dian? Aku sedang di proyek. Saya menjawab singkat, tanpa basa-basi. Istrimu sedang dalam masalah besar, sangat besar. Tidak ada seorang pun di koridor yang bicara. Semua mendengar setiap kata dengan jelas. Adit di seberang sana menghela napas berat. Maksud Mbak apa? Saya menatap lurus ke pintu kamar mandi. Suara saya tenang hingga terasa dingin. Pulanglah, nanti kamu akan tahu. Hanya beberapa detik kemudian, Adit berkata, suaranya menjadi sangat tergesa-gesa, aku segera pulang. Tunggu aku, Mbak. Saya menutup telepon. Pada saat itu, saya merasakan dengan jelas suasana riuh menyebar di koridor. Beberapa kerabat saling pandang, ada yang menoleh ke Ibu Sumi, ada yang menatap pintu yang terkunci itu dengan ekspresi yang mulai berubah. Bagas di dalam tampaknya mendengar seluruh percakapan. Dia berteriak, suaranya tidak lagi memohon, melainkan berubah menjadi tajam, bercampur ancaman. Dian, perbuatanmu ini sama saja dengan menghancurkan nama baik keluarga. Kalimat itu membuat saya tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak lucu. Saya langsung menjawab tanpa berpikir. Nama baik sudah hancur sejak Mas masuk ke kamar mandi itu. Terdengar bisik-bisik di belakang saya. Seorang bibi menggelengkan kepala, berkata pelan tapi cukup terdengar. Bicara begitu keterlaluan juga. Seorang paman lain membentak. Keterlaluan apanya? Kejadiannya sudah jelas begini. Maya saat ini benar-benar kehilangan kendali. Dia menangis histeris, suaranya melengking penuh kepiluan, seolah dialah korbannya. Kalau Mbak benci aku, bilang saja terus terang, kenapa harus mendorongku ke jalan buntu seperti ini Mbak? Saya berbalik menatap pintu, memejamkan mata sejenak. Kalimat itu, jika didengar dalam situasi lain, mungkin akan membuat orang luluh. Tetapi di hadapan kebenaran yang telanjang ini, itu hanya membuat saya lelah. Saya tidak menjawab Maya. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang sedang mencoba berperan sebagai korban atas kesalahannya sendiri. Seorang kerabat yang lebih tua maju, suaranya pelan, Dian, sudahlah, buka saja pintunya. Selesaikan baik-baik, begini kan tidak enak dilihat, yang lain menimpali, betul. Masalah rumah tangga, selesaikan di dalam saja, jangan sampai jadi tontonan. Saya menoleh ke wajah-wajah yang familiar itu. Orang-orang yang selalu menasihati saya untuk sabar demi kata keluarga. Saya berkata, suara saya tidak tinggi, tetapi setiap kata jatuh dengan sangat jelas. Baik-baik. Untuk siapa? Untuk mereka yang di dalam? Atau untuk kita yang belum tahu kalau selama ini sudah dibohongi? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ibu Sumi bersandar di dinding. Wajahnya pucat pasi.
Beliau tidak lagi berteriak seperti tadi, melainkan menatap saya tajam, sorot matanya bercampur antara marah dan takut. Kamu bikin ribut begini, nanti mau ditaruh di mana muka kita? Saya menatapnya lurus. Kalau saya tidak membuat ini jelas hari ini, justru nanti sayalah yang tidak punya muka. Suasana menjadi hening. Bagas di dalam tiba-tiba melunakkan suaranya, mencoba kembali ke nada lembut yang biasa ia pakai. Aku mohon, Dian. Kita ini suami istri, apapun bisa diselesaikan pelan-pelan. Saya menjawab, suara saya datar. Mas sudah terlambat mengatakan itu. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Saya sedikit terdiam. Dalam situasi seperti ini, detail sekecil apapun bisa mengubah keadaan. Saya melihat sekeliling, lalu mengangkat telepon. Hanya sebuah pesan singkat yang muncul, tanpa salam, tanpa nama. Mbak, jangan buka pintunya dulu. Masih ada hal yang Mbak belum tahu. Saya berdiri mematung. Jantung saya berdebar lebih kencang. Bukan karena takut, tetapi karena firasat. Firasat yang sangat jelas bahwa masalah ini tidak hanya berhenti pada pengkhianatan biasa. Saya mendongak, menatap pintu kamar mandi, lalu menatap wajah-wajah yang menunggu di sekitar. Sebuah pikiran melintas di benak saya, jika saya membuka pintu sekarang, mungkin saya akan memotong jalan saya sendiri untuk melihat kebenaran seutuhnya. Saya menoleh ke Bude Tuti, merendahkan suara, cukup untuk kami berdua. Bude, masalah ini tidak sederhana. Bude Tuti menatap saya sangat lama, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu sudah memutuskan, Bude akan tetap di sini, kalimat itu seperti sebuah sandaran bagi saya. Saya mengambil napas dalam-dalam, menggenggam ponsel di tangan. Maya di dalam kembali terisak, suaranya nyaris memohon, Mbak Dian, aku mohon jangan panggil Mas Adit pulang. Bagas menggeram. Dian, kamu sudah mendorong masalah ini terlalu jauh. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri diam. Keheningan saya saat ini lebih menakutkan daripada bentakan apapun. Dan kemudian, dari lantai bawah, sebuah suara terdengar sangat jelas, memotong semua isak tangis di belakang saya. Suara rem mobil yang mendadak di depan gerbang, suara pintu mobil dibanting, dan langkah kaki tergesa-gesa berlari ke halaman. Seorang kerabat yang berdiri di dekat tangga menoleh ke bawah, lalu berseru, sepertinya Adit sudah pulang. Jantung saya berdebar kencang. Saya melangkah ke ujung tangga. Melihat ke bawah, Adit berdiri di sana, bajunya masih berdebu dari proyek. Wajahnya tegang, matanya menyapu seisi rumah dengan cepat. Ketika melihat keramaian dan suasana yang berat, dia tertegun. Ada apa ini? Sebelum saya sempat menjawab, dari belakang saya, pintu kamar mandi tiba-tiba bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Saya tahu, sejak Adit menginjakkan kaki di rumah ini, segalanya telah resmi melewati batas terakhir. Orang yang seharusnya tidak datang, akhirnya datang. Dan tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa berpura-pura bahwa semua ini hanyalah salah paham. Adit berdiri di tengah ruang tamu, bajunya masih berdebu, dadanya naik turun karena berlari, matanya menyapu cepat setiap wajah sebelum berhenti di tangga tempat saya berdiri. Kekacauan di lantai 2 masih terdengar sangat jelas. Gedoran pintu, napas terengah-engah, dan keheningan berat dari orang-orang yang menunggu sesuatu yang tak berani diucap. Saya menatap Adit. Perasaan saya tegang sekaligus dingin. Saya tidak berbasa-basi, juga tidak memilih kata-kata. Kamu tahu apa yang sedang dilakukan istrimu dan kakakmu? Pertanyaan itu jatuh di ruang tamu seperti benda berat. Adit tertegun, bibirnya terkatup rapat. Saya pikir dia akan berteriak, akan langsung berlari ke atas, atau setidaknya akan mencecar saya dengan pertanyaan, tapi tidak. Adit berdiri diam selama beberapa detik, lalu tertawa. Tawa yang kering, sama sekali tidak ada keterkejutan, hanya kelelahan dan kepahitan. Akhirnya Mbak tahu juga, seluruh ruangan riuh. Beberapa kerabat saling pandang dengan bingung. Ibu Sumi tertegun seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya, sementara saya berdiri mematung. Kalimat itu bukan reaksi seseorang yang baru saja dikhianati. Itu adalah reaksi seseorang yang sudah menunggu akhir cerita, hanya tidak tahu kapan datangnya.
Saya menuruni beberapa anak tangga, menatap Adit lurus. Maksudmu apa? Adit menghela napas, mengusap wajahnya. Suaranya serak. Aku sudah lama curiga, Mbak. Kalimat itu membuat suasana di rumah seolah membeku. Saya mendengar dengan jelas seseorang menarik napas dalam karena terkejut. Adit mendongak menatap saya, matanya tidak lagi bingung, melainkan menunjukkan kelelahan yang berkepanjangan. Aku hanya tidak punya bukti. Ibu Sumi berseru, suaranya gemetar. Kamu bicara apa, Adit? Coba jelaskan. Adit menoleh ke arah ibunya, diam sejenak, lalu melanjutkan. Ada hal-hal yang tidak ingin aku percaya, tapi semakin dihindari, semakin jelas. Dia kembali menatap saya. Mbak ingat beberapa kali Mas Bagas bilang ada rapat dengan kelompok investor? Saya mengangguk. Bagas sering mengatakan itu, dan saya tidak pernah curiga. Adit melanjutkan, suaranya pelan tapi mantap. Setidaknya 3 kali, aku melihat Mas Bagas dan Maya pergi ke hotel yang sama. Mereka bilang rapat kelompok, tapi hanya pergi berdua. Seorang kerabat menyela, kamu tidak salah lihat? Adit menggeleng. Tidak salah, aku pernah mengikuti mereka sekali. Kalimat itu membuat saya terpukul. Saya teringat malam-malam saat Bagas pulang terlambat dengan alasan rapat yang panjang. Teringat juga saat Maya bilang akan bertemu klien, semua tiba-tiba cocok dengan cara yang menakutkan. Saya menoleh ke arah pintu kamar mandi di lantai atas, hati saya terasa sakit sekaligus dingin. Adit tertawa getir. Aku pernah mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin aku yang berlebihan, tapi semakin kulihat, semakin jelas Mas Bagas berubah. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, suaranya memberat. Dia tidak hanya berubah pada istrinya. Seluruh rumah hening. Adit menatap lurus ke atas, ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Yang mengkhianatiku lebih dulu, bukan Maya. Kalimat itu membuat saya tertegun. Saya kira saya salah dengar. Bukan hanya saya, seluruh ruang tamu menahan napas. Seorang bibi bertanya lagi, suaranya tidak percaya. Bukan Maya, lalu siapa? Adit menunjuk lurus ke lantai 2, ke arah pintu yang terkunci, tapi Mas Bagas. Sejak lama, bisik-bisik terdengar. Ibu Sumi mundur selangkah, tangannya berpegangan pada kursi. Maksudmu apa, Adit? Adit menoleh pada ibunya, suaranya lelah. Mas Bagas berubah sejak punya uang, Bu. Dia tidak lagi menganggap keluarga ini sebagai keluarga. Dia kembali menatap saya, sorot matanya penuh penyesalan. Mbak Dian, maafkan aku. Seharusnya aku bicara lebih awal. Saya menelan ludah. Banyak pertanyaan yang menyesakkan tenggorokan, tetapi saya hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Kenapa kamu tidak bilang? Adit diam sejenak, lalu menjawab, karena aku tidak punya bukti dan karena aku takut. Kalau aku bicara, aku sendiri yang akan menghancurkan keluarga ini. Kalimat itu membuat saya menyadari satu hal yang sangat pahit. Tidak semua orang yang diam itu buta. Ada yang diam karena takut kebenaran akan lebih kejam dari apa yang sedang mereka tanggung. Saya menatap Adit, untuk pertama kalinya melihatnya bukan lagi sebagai adik ipar yang lugu, melainkan sebagai seorang pria yang sudah terlalu lama menanggung beban. Di lantai atas, pintu kamar mandi tiba-tiba bergetar lebih keras. Suara Bagas berteriak serak, Adit, jangan dengarkan omong kosongnya. Adit mendongak, matanya menjadi sangat dingin. Mas, jangan bicara lagi. Hanya 4 kata, tetapi begitu tegas. Seluruh keluarga terdiam. Maya dari dalam menangis terseduh-seduh. Mas Adit, aku mohon mas, aku tidak sengaja. Adit memejamkan mata, lalu membukanya lagi, suaranya merendah. Maya, kamu sudah memilih berdiri di belakangnya, maka kamu juga harus menerima konsekuensinya. Kalimat itu membuat saya merinding, bukan karena kejam, tetapi karena begitu sadar. Tiba-tiba saya mengerti, dalam cerita ini, orang yang paling dikhianati mungkin bukan saya, melainkan Adit. Orang yang sudah melihat segalanya sejak awal, tetapi tidak berani menyentuhnya. Ibu Sumi saat itu sudah tidak bisa berdiri tegak. Beliau duduk di kursi, bibirnya bergetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya berdiri di sana, menyusun kembali setiap potongan puzzle di kepala saya. Saat-saat Bagas membela Maya, saat-saat dia menyingkirkan saya, perjalanan-perjalanan aneh,
dan uang-uang yang tidak jelas yang belum sempat saya tanyakan. Semua itu ternyata bukan kejadian terpisah, melainkan sebuah gambaran besar, dan saya baru saja melihat bentuk utuhnya. Saya mengambil napas dalam-dalam. Rasa sakit di awal perlahan berganti menjadi kesadaran yang dingin. Saya tahu, setelah perkataan Adit, tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa berpura-pura bahwa ini hanyalah salah paham. Dan saya juga paham, pintu kamar mandi itu, entah terbuka atau tidak, rahasia di baliknya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah pengakuan Adit, rumah jatuh dalam keheningan yang aneh. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi yang mencoba membela atau menasihati. Semua orang berdiri diam, seolah menunggu sesuatu yang lebih berat lagi. Saya menatap Adit, melihatnya berdiri tegak, matanya tidak menghindar, seolah sudah siap untuk bicara lebih jauh sejak lama. Adit menarik napas dalam, lalu berkata, suaranya pelan tapi mantap, masalah ini bukan cuma soal perasaan, Mbak Dian. Saya terkejut. Kalimat itu seperti membuka pintu lain yang lebih gelap dan dingin. Saya bertanya, meskipun hati saya sudah mulai punya firasat buruk. Maksudmu apa? Adit melihat ke lantai atas, ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup, lalu kembali menatap lurus ke arah saya. Mas Bagas sudah diam-diam mengalihkan aset sejak lama. Seorang kerabat berseru pelan, aset apa? Adit tidak menjawab orang itu, melainkan melanjutkan pembicaraannya dengan saya. Uang tabungan bersama, investasi yang atas nama Mbak, dia sudah tarik sedikit demi sedikit. Telinga saya berdengung. Saya teringat saat-saat Bagas bilang butuh dana cepat untuk modal. Saat-saat dia meminta saya menandatangani berkas tanpa penjelasan detail, hanya mengatakan itu prosedur internal, saya percaya karena saya pikir dia suami saya. Saya bertanya, suara saya menjadi serak. Kamu yakin? Adit mengangguk. Aku yakin. Dia menambahkan, seolah tidak ingin menyembunyikan apapun lagi, dia mentransfer uangnya ke rekening atas nama Maya, tidak sekaligus, tapi ditarik dalam jumlah kecil-kecil. Kalimat itu membuat seluruh tubuh saya mendingin. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena caranya. Ditarik sedikit demi sedikit, cukup agar orang tidak sadar, cukup agar saat semuanya terbongkar, semua sudah tidak ada lagi di tempatnya. Saya menatap pintu kamar mandi, jantung saya berdebar berat. Ternyata apa yang saya lihat hari ini bukanlah awal, melainkan akhir dari sebuah rencana yang sudah diperhitungkan sejak lama. Saya merogoh saku, mengeluarkan ponsel. Pesan dari nomor tak dikenal tadi masih ada. Saya membacanya kembali perlahan. Rekening bersama Mbak sudah ditarik berkali-kali, ada tanda tangan digital suami Mbak, saya menelan ludah. Nomor tak dikenal itu tidak lain adalah pengacara kenalan Adit, yang pernah membantunya memeriksa kontrak kerja sebelumnya. Saya mendongak menatap Adit, yang mengirim pesan padaku, pengacaramu? Adit mengangguk, aku memintanya memeriksa sejak beberapa bulan lalu. Perasaan hampa menyebar di dada saya. Saya teringat bagaimana saya pernah menyerahkan seluruh urusan keuangan pada Bagas, teringat kalimatnya yang sangat familiar, kamu kan tidak mengerti soal beginian, biar Mas yang urus. Saat itu, saya merasa itu adalah perlindungan. Sekarang, saya baru sadar, itu adalah cara tercepat untuk menyingkirkan saya dari setiap keputusan penting. Saya tertawa getir. Bukan karena lucu, tetapi karena pahit. Betapa mudahnya saya percaya. Bude Tuti melangkah maju, menatap lurus ke pintu kamar mandi, suaranya merendah, Bagas, kamu bicara, apa benar kamu sedang menyiapkan jalan kabur? Pertanyaan itu jatuh dengan sangat berat. Dari dalam tidak ada jawaban, hanya hening yang panjang selama beberapa detik, lalu suara Bagas terdengar, kesal dan jengkel, saya melakukan ini untuk melindungi keluarga ini. Kata keluarga itu terdengar sangat getir. Saya tertawa pelan, memalingkan muka, lalu kembali menatap lurus ke arah pintu. Atau untuk melindungi orang yang Mas pilih? Tidak ada yang bicara lagi. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tapi semua orang tahu jawabannya. Suasana di rumah berubah total. Jika sebelumnya ini adalah skandal perselingkuhan yang mengejutkan, sekarang ini telah berubah menjadi konfrontasi yang jauh lebih dingin. Uang, aset, perhitungan semua itu membuat pengkhianatan menjadi berkali-kali lipat lebih berat,
Seorang kerabat menghela napas. Kalau memang begitu, masalah ini sudah tidak sederhana lagi. Saya mengangguk. Betul, ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah dalam perasaan. Ini soal siapa yang sudah menyiapkan jalan keluar, dan siapa yang sengaja ditempatkan dalam posisi tidak punya apa-apa. Saya menatap Adit, sebuah rasa terima kasih yang aneh muncul di hati saya. Jika bukan karena dia, mungkin sampai semuanya hancur, saya masih akan bertanya-tanya mengapa saya kehilangan segalanya. Maya dari dalam kamar mandi tiba-tiba menangis, suaranya tercekat. Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya menuruti kata-katanya. Saya mendengarnya tanpa emosi. Tahu atau tidak, saat ini sudah tidak penting lagi. Ketika sudah menerima uang, ketika sudah bersedia namanya dipakai untuk aset, semua pembelaan menjadi hambar. Saya tidak menoleh ke arah Maya. Saya hanya menatap pintu, tempat Bagas berdiri di baliknya, menjadi jauh lebih diam setelah semua terbongkar. Saya mengambil napas dalam-dalam. Pikiran saya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Saya berkata, tidak dengan suara keras, tetapi cukup untuk didengar semua orang. Apa yang saya miliki di tangan saya, bukan hanya apa yang baru saja kalian dengar, semua mata tertuju pada saya. Saya melanjutkan dengan tenang. Saya punya cukup bukti untuk tahu bagaimana semua ini terjadi. Ibu Sumi menatap saya, sorot matanya untuk pertama kali menunjukkan kepanikan. Kamu masih menyembunyikan apa lagi? Saya menggeleng. Bukan menyembunyikan. Hanya belum waktunya untuk bicara. Kalimat itu membuat rumah tenggelam dalam keheningan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Semua orang paham, ketika korban yang terpojok justru menunjukkan ketenangan seperti ini, maka apa yang menanti di depan tidak akan ringan. Saya berdiri di sana, ponsel di tangan, hati saya tidak lagi panik. Apa yang perlu saya ketahui, sudah saya ketahui. Apa yang perlu saya lakukan, sudah mulai tergambar dengan jelas. Saya tahu, setelah malam ini, bukan hanya satu pernikahan yang akan hancur, tetapi banyak hal lain yang akan terbongkar. Tetapi saya juga tahu satu hal pasti, saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi satu-satunya yang membayar harga atas perhitungan orang lain. Saya berdiri di depan pintu kamar mandi selama beberapa detik lagi, lalu mengulurkan tangan untuk membuka kunci. Begitu pintu terbuka, uap dingin menyebar keluar, membawa aroma sabun yang familiar hingga terasa getir. Bagas dan Maya berdiri merapat di sudut, tergesa-gesa melilitkan handuk. Wajah mereka pucat pasi melihat seluruh keluarga berdiri memenuhi koridor. Saya mengangkat tangan dengan tegas. Diam di situ, jangan ada yang keluar. Saya tidak berteriak, tidak mendorong. Saya hanya menatap mereka dengan tatapan yang anehnya tenang, lalu beralih ke semua orang. Kita semua turun ke ruang tamu. Ibu Sumi hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Semua orang turun dengan diam, tidak ada yang bertanya lagi. Ketika ruang tamu sudah penuh, saya berdiri di tengah, mengambil napas dalam-dalam. Hari ini, saya tidak sedang melabrak. Saya berhenti sejenak, menatap setiap wajah. Saya hanya sedang mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Kalimat itu jatuh seperti tebasan yang rapi. Bagas keluar paling akhir, suaranya tidak lagi ketus seperti sebelumnya, melainkan merendah dan gemetar. Dian, kita ini suami istri, masih bisa dibicarakan. Saya menoleh, menatapnya sangat lama, lalu menjawab dengan suara datar. Sejak Mas memilih untuk berkhianat, kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Maya duduk meringkuk di ujung sofa, kedua tangannya mencengkeram handuk, matanya merah bengkak. Dia tidak lagi berani menatap siapapun, matanya terpaku ke lantai. Saya melihat dengan jelas ketakutan dalam posisi duduknya. Bukan takut dimarahi, tetapi takut menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian dari rencana orang lain. Dia tergagap. Aku tidak tahu kalau akan jadi begini. Saya tidak menjawab. Tahu atau tidak, saat ini sudah tidak penting. Adit berdiri, menatap lurus ke arah kakaknya, lalu menoleh ke arah saya. Dia berkata dengan suara mantap, jika Mbak butuh, aku akan menjadi saksi di pihak Mbak. Di pengadilan sekalipun, seluruh ruangan hening. Ibu Sumi duduk diam di kursi, tidak lagi berteriak,
Tidak lagi membela seperti biasanya, sorot matanya menatap saya dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya, beliau sepertinya sudah paham bahwa masalah ini tidak bisa ditutupi lagi dengan beberapa kalimat keras. Saya mengeluarkan ponsel, meletakkannya di atas meja. Tidak membuka apapun, hanya meletakkannya di sana sebagai pengingat. Apa yang kalian dengar tadi belum semuanya. Bagas terkejut, bergegas maju selangkah. Kamu mau apa lagi? Saya menatapnya lurus. Aku mau semuanya dibicarakan di tempat yang benar, dengan cara yang benar. Seorang kerabat bertanya pelan, maksudnya? Saya menjawab perlahan. Besok, hanya 2 kata, tetapi seluruh ruangan merasakan bebannya. Tidak ada yang bertanya lagi besok akan ada apa. Tidak ada yang berani menebak. Keheningan saat ini bukan karena tidak ada yang perlu dibicarakan, tetapi karena semua orang paham, badai yang lebih besar sudah sangat dekat. Bude Tuti menatap saya, mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa, sebagai bentuk dukungan diam-diam. Bagas terduduk di kursi. Kedua tangannya menutupi wajah, suaranya serak. Dian, aku salah. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Saya tidak menoleh. Ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Maya menangis, tetapi isak tangisnya tidak lagi membuat siapapun tersentuh. Adit memalingkan muka, jelas tidak mau melihat lagi. Saya melihat sekeliling ruangan, menatap setiap orang, lalu mengucapkan kalimat terakhir malam itu. Besok, semuanya akan terungkap, tidak ada yang menjawab. Jam dinding berdetak dengan sangat jelas. Saya berbalik, melangkah lurus menaiki tangga. Setiap anak tangga seolah memisahkan saya dari ruangan di bawah, di mana semua tatapan masih mengikuti. Masuk ke kamar tidur, saya menutup pintu, menguncinya rapat dari dalam. Saya bersandar di pintu, memejamkan mata sejenak, tidak menangis, tidak gemetar, hanya ada ketenangan yang sangat aneh. Saya tahu, di balik pintu ini adalah malam yang panjang, dan setelah malam ini adalah hari-hari yang tidak akan mudah. Tetapi saya juga tahu, pukulan terakhir sudah disiapkan, ketika fajar menyingsing, tidak akan ada lagi tempat untuk keraguan atau penghindaran. Keesokan paginya, saya turun ke bawah sangat awal. Rumah masih terasa lembab dan dingin setelah malam yang panjang, tetapi kepala saya terasa sangat jernih. Saya menyeduh teh, merapikan ruang tamu, dan meletakkan laptop di atas meja tengah, seolah sudah terbiasa melakukan ini. Sekitar jam 9 satu persatu anggota keluarga datang. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang bertanya. Setiap langkah kaki terdengar berat, seolah mereka tahu akan menyaksikan sesuatu yang tidak mudah didengar. Ketika semua sudah duduk, saya menoleh ke pintu. Tepat pada saat itu, seorang pengacara masuk. Dia mengenakan kemeja rapi, membawa tas kerja yang tebal. Saya memperkenalkannya dengan singkat. Ini pengacara saya. Hari ini saya mengundangnya untuk memperjelas beberapa masalah keuangan di keluarga ini. Bagas, yang duduk di seberang saya, wajahnya memucat. Dia menatap saya tajam, suaranya tergesa-gesa. Dian, apa maksudmu melakukan ini? Saya tidak langsung menjawab. Saya memberi isyarat agar pengacara duduk, lalu membuka laptop. Layar menyala, angka-angka muncul dengan jelas. Saya menoleh ke semua orang. Saya rasa, masalah ini perlu dibicarakan di depan semua. Pengacara itu berdiri, suaranya tenang, tidak tinggi, tidak rendah. Dalam 6 bulan terakhir, rekening bersama Bapak dan Ibu memiliki banyak transaksi penarikan dana dengan nilai yang signifikan. Saya menggerakkan mouse. Setiap baris mutasi rekening muncul. Tanggal, jam, jumlah uang, semuanya jelas. Terdengar beberapa orang menarik napas dalam di ruang tamu. Seorang kerabat mencondongkan tubuh untuk melihat lebih jelas. Ditarik sebanyak ini, kok tidak ada yang tahu? Pengacara melanjutkan, karena semua transaksi dilakukan menggunakan tanda tangan digital. Bagas melompat dari kursinya, suaranya meninggi. Itu uang investasi bersama kami. Suasana di ruangan langsung menegang. Saya menoleh ke arahnya, suara saya tenang. Mas, biarkan pengacara bicara sampai selesai. Pengacara mengangguk, membuka map lain. Ini adalah surat kuasa pengelolaan keuangan antara Bapak dan Ibu,
Di dalamnya ada klausul yang sangat jelas. Dia berhenti sejenak, membaca dengan perlahan, tidak diizinkan untuk mengalihkan aset kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Saya meletakkan salinan surat kuasa itu di atas meja, mendorongnya ke arah semua orang. Saya tidak pernah menandatangani surat apapun yang mengizinkan transfer uang ke orang lain. Bagas menatap kertas itu, wajahnya mengeras. Dia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya kaku. Kamu membesar-besarkan masalah, Dian. Saya tidak lagi menatapnya. Saya beralih ke pengacara. Silakan lanjutkan. Pengacara mengangguk, membalik halaman. Dana-dana ini, setelah ditarik, ditransfer ke sebuah rekening pribadi. Dia mengangkat kepala, menatap lurus ke arah sofa tempat Maya duduk meringkuk, rekening atas nama saudari Maya. Ruangan seolah tercekik. Wajah Maya pucat pasi, kedua tangannya mencengkeram ujung sofa. Dia tergagap. Bukan aku. Ibu Sumi berseru, suaranya gemetar. Maya, coba jelaskan. Maya menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat kepala. Bagas menoleh tajam ke arahnya, matanya penuh kekesalan. Bicara. Saya melihat pemandangan itu, hati saya tidak lagi bergejolak seperti semalam. Saya hanya melihat dengan jelas satu hal. Semua sandiwara telah sampai pada babak akhir. Saya menoleh ke Bude Tuti. Bude sudah lihat sendiri. Bude Tuti menggebrak meja dengan keras, suaranya kering. Kamu mau menipu seluruh keluarga, Bagas? Bagas terkejut, suaranya serak. Bude, dengarkan penjelasan saya. Pengacara angkat bicara, suaranya tetap datar, tanpa emosi. Dengan bukti yang kami miliki, dapat dipastikan transaksi-transaksi ini melanggar surat kuasa dan memiliki unsur penggelapan aset. Seorang kerabat bertanya cepat. Itu berarti melanggar hukum? Pengacara mengangguk. Benar, jika diajukan gugatan, kemungkinan untuk menang sangat tinggi. Bagas terduduk di kursinya, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, suaranya serak. Dian, aku hanya ingin mengamankan uang untuk keluarga. Saya menatapnya sangat lama. Keluarga yang mana? Pertanyaan itu membuatnya bungkam. Maya menangis, suaranya terputus-putus. Aku hanya menuruti kata-katanya. Adit berdiri, menatap lurus ke arah istrinya. Kamu sudah menerima uangnya, jadi jangan bilang kamu tidak tahu. Tidak ada yang bicara lagi. Kebenaran saat ini sudah terlalu jelas. Tidak perlu perdebatan, tidak perlu suara keras. Semuanya tersaji telanjang di depan semua orang. Saya beralih ke pengacara. Silakan berikan kesimpulan. Pengacara menutup mapnya, berbicara perlahan. Dengan bukti-bukti yang ada, saya pastikan ini cukup sebagai dasar untuk melakukan gugatan pidana atas tindakan penggelapan aset. Kalimat itu terdengar seperti vonis akhir. Tidak ada jalan mundur, tidak ada ruang untuk menyangkal. Saya mengangguk, lalu melihat sekeliling ruangan sekali lagi. Hari ini, saya tidak butuh siapapun membela saya. Saya hanya butuh semua orang melihat kebenaran. Suasana hening, tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membela. Hanya wajah-wajah yang berat, tatapan yang menghindar, dan seorang pria yang duduk tertunduk. Untuk pertama kalinya, tidak lagi mampu membalikkan keadaan. Saya tahu, mulai saat ini, segalanya telah memasuki babak baru, di mana kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan, dan harga yang harus dibayar sudah terlihat sangat jelas. Suasana di ruang tamu masih sangat pekat setelah kesimpulan dari pengacara. Saya duduk diam, kedua tangan di atas lutut, merasa semuanya sudah cukup jelas. Bagas tertunduk, Maya menangis tanpa suara, Adit berdiri diam di belakang. Saya pikir dalangnya sudah terungkap, dan semua akan berakhir sesuai urutan benar dan salah yang dingin. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara serak terdengar, memecah keheningan. Semua ini bukan salah Bagas sepenuhnya, saya terkejut. Seluruh ruangan serentak menoleh ke arah Ibu Sumi. Beliau duduk di kursinya, kedua tangannya yang gemetar mencengkeram lengan kursi, wajahnya pucat pasi, berbeda jauh dari sikap kerasnya yang biasa. Tidak ada yang bicara, seolah semua menunggu kelanjutannya, tetapi tidak ada yang benar-benar siap untuk mendengar. Ibu Sumi menarik napas dalam, suaranya terputus-putus. Ibu
Ibu yang harus bicara. Bagas mengangkat kepala, matanya terbelalak. Ibu mau bicara apa? Ibu Sumi tidak menatap putranya, matanya terpaku pada lantai yang dingin. Soal transfer uang, soal nama rekening. Ibu yang menyuruhnya. Kalimat itu baru saja selesai, ruangan seolah dihantam palu godam. Saya merasakan dada saya sesak. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar, meskipun perkataan beliau cocok secara mengerikan dengan semua yang baru saja terungkap. Seorang kerabat bergumam, "Kamu bicara apa, Sumi?" Ibu Sumi mengangkat kepala, matanya merah, tetapi suaranya anehnya menjadi keras, seolah sudah terlalu lama terpendam. Ibu takut, hanya 2 kata, tetapi membuat saya merinding. Beliau melanjutkan dengan perlahan, setiap kata jatuh dengan berat. Ibu takut suatu saat dia pegang semua uang lalu meninggalkan keluarga ini. Saya mendengar detak jantung saya sendiri dengan jelas. Sebelum saya sempat bereaksi, beliau sudah menoleh ke arah saya, matanya tidak lagi menghindar. Ibu tidak pernah percaya sepenuhnya pada menantu perempuan. Kalimat itu, meskipun sudah saya duga, tetap terasa menusuk. Bertahun-tahun saya hidup di rumah ini, berusaha sabar, berusaha menjadi menantu yang baik. Ternyata di mata beliau, saya selamanya hanya orang luar. Saya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke hati. Ibu Sumi melanjutkan, suaranya lebih gemetar. Ibu menyuruh Bagas mengalihkan aset sedikit demi sedikit untuk berjaga-jaga. Lalu beliau menambahkan sebuah kalimat yang sangat pelan, tetapi cukup untuk didengar semua orang. "Maya lebih mudah diatur daripada kamu." Kalimat itu seperti tusukan pisau dingin. Saya mematung. Maya, yang sedang menangis, tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepala menatap Ibu Sumi, matanya terbelalak penuh kepanikan. "Ibu, maksud ibu apa?" Ibu Sumi menoleh ke Maya, sorot matanya sekilas menunjukkan penyesalan, tetapi kemudian hilang dengan cepat. "Ibu hanya butuh orang yang penurut." Maya menangis histeris. "Jadi selama ini aku cuma jadi pengganti?" Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Adit berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Ibu menjadikan saya bahan lelucon?" Suara Adit yang tajam membuat seisi ruangan terkejut. Dia menatap lurus ibunya, dengan tatapan yang belum pernah saya lihat. "Ibu menyuruh Mas Bagas melakukan ini, lalu memakai nama istriku, supaya aku yang menanggung malu karena mengkhianati Mbak Dian, begitu?" Ibu Sumi tidak menjawab. Keheningannya saat ini lebih menakutkan daripada pengakuan apapun. Adit tertawa kering, suaranya tercekat. "Ternyata selama ini aku hidup di rumah ini hanya sebagai boneka yang ibu atur." Bagas, yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat kepala menatap ibunya. Matanya kosong, seolah semua energinya terkuras habis. "Ibu," satu panggilan yang hancur, "Ibu melakukan ini dan bilang ini demi keluarga?" Ibu Sumi memalingkan muka. Tidak berani menatap mata itu. "Ibu melakukan ini karena tidak mau kehilangan segalanya." Bagas tertawa, tawa yang serak. "Ternyata aku juga hanya sebuah bidak catur." Kalimat itu membuat saya sadar, dalam cerita ini bukan hanya ada pengkhianat dan yang dikhianati. Ada orang yang mengira dirinya mengendalikan segalanya, tetapi pada akhirnya justru menghancurkan keluarganya sendiri. Saya menatap Ibu Sumi, untuk pertama kalinya melihatnya bukan lagi sebagai ibu mertua yang keras, melainkan sebagai seorang wanita yang ketakutan, yang mencoba mempertahankan kendali dengan segala cara. Bude Tuti menghela napas, suaranya berat. "Sumi, kalau caramu berpikir seperti ini, keluarga mana yang bisa bertahan?" Tidak ada yang membantah. Maya menangis terseduh-seduh, wajahnya terbenam di meja. Adit memalingkan muka, tidak mau melihat lagi. Bagas duduk tak bergerak, seolah tak punya tenaga untuk bicara atau menyalahkan. Saya duduk di sana, mendengarkan semuanya. Hati saya tidak lagi bergejolak, hanya ada kesadaran yang dingin. Saya angkat bicara, memecah keheningan. "Terima kasih Ibu sudah jujur." Ibu Sumi mendongak menatap saya, matanya bercampur antara takut dan waspada. "Maksudmu apa?" Saya menjawab. Suara saya sangat datar. "Karena jika Ibu tidak bicara, mungkin saya akan terus berpikir semua ini hanya salah mereka berdua." Saya berdiri, melihat sekeliling ruangan sekali lagi, tapi sekarang sudah jelas.
tidak ada seorang pun dalam masalah ini yang tidak bersalah. Suasana hening. Saya tahu, setelah pengakuan ini, keluarga suami saya telah benar-benar runtuh dari dalam, tidak perlu ada yang menghancurkan, kecurigaan dan perhitungan sudah melakukannya, dan saya juga tahu, mulai saat ini, saya tidak akan lagi melihat mereka dengan mata seorang menantu, melainkan dengan mata seseorang yang sedang bersiap untuk pergi, dengan sangat sadar dan tegas. Suasana di ruang tamu masih berat setelah pengakuan ibu mertua. Semua orang belum pulih dari keterkejutan ketika saya berdiri. Bukan untuk berdebat, bukan juga untuk menyalahkan lebih jauh, saya berdiri dengan ketenangan yang sangat aneh. Seolah momen ini sudah saya siapkan sejak lama. Saya melihat sekeliling ruangan, lalu berkata perlahan, setiap kata jelas. Kalian semua melupakan satu hal. Seluruh ruangan serentak menatap saya. Bagas mengangkat kepala, matanya lelah bercampur takut. Saya melangkah ke depan meja, meletakkan sebuah map tipis berwarna coklat. Saya tidak langsung membukanya, hanya meletakkannya di sana, lalu melanjutkan, rumah ini, atas nama siapa? Tidak ada yang menjawab. Keheningan berlangsung beberapa detik, cukup untuk membuat semua orang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya membuka map, mengeluarkan sertifikat hak milik, dan meletakkannya dengan rapi di depan semua orang. Rumah ini dibeli dengan uang pribadi saya sebelum menikah. Seluruh surat-suratnya atas nama saya. Bagas tertegun. Dia menatap kertas itu seolah tidak percaya. Ibu Sumi terduduk di kursinya, tangannya gemetar, bibirnya tergagap. Seorang kerabat menunduk melihat lebih dekat, lalu menghela napas. Benar, atas nama Dian. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Hanya melanjutkan, suara saya tetap datar, tidak tinggi, tidak rendah. Kemarin, begitu semua terbongkar, saya sudah menyelesaikan prosedur untuk mencabut seluruh hak tinggal di rumah ini. Bagas melompat berdiri, suaranya panik. Kamu melakukan itu kapan? Saya menatapnya lurus. Saat Mas masih terkunci di dalam kamar mandi. Kalimat itu membuat seisi ruangan hening. Pengacara berdiri, membuka tasnya, mengeluarkan dokumen lain dan meletakkannya di samping map saya. Saya konfirmasi, mulai saat ini, Bapak Bagas Pramono tidak lagi memiliki hak untuk tinggal di rumah ini, tanpa izin dari pemilik sah. Bagas mundur selangkah, seolah pijakan terakhirnya baru saja dicabut. Dia menatap saya, suaranya gemetar. Dian, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini rumah keluarga. Saya langsung menjawab tanpa ragu. Keluarga yang mana? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang menjawab. Maya saat itu sudah tidak bisa duduk lagi. Dia merosot dari sofa, berlutut di lantai, kedua tangannya terkatup, air mata mengalir deras. Mbak Dian, aku mohon, Mbak. Aku salah, aku terbujuk. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Saya menatap Maya sangat lama. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kasihan, hanya perasaan hampa seperti melihat seseorang yang telah memilih jalannya sendiri. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, tidak lebih, tidak kurang. Kamu salah karena serakah, bukan karena bodoh. Maya tertegun, menundukkan wajahnya ke lantai, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adit berdiri, wajahnya pucat tetapi matanya sangat tegas. Dia menatap istrinya, lalu menatap kakaknya. Mulai hari ini, saya pisah ranjang. Ibu Sumi berseru. Suaranya panik. Adit, kamu bicara apa? Adit tidak menoleh ke arah ibunya, hanya berkata perlahan. Saya tidak bisa hidup dengan orang yang memilih berdiri di belakang kakak saya sendiri. Lalu dia menoleh ke arah saya, menundukkan kepala sangat dalam. Mbak Dian, maafkan aku karena membiarkan Mbak menderita terlalu lama. Saya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Ada permintaan maaf yang terlambat, tetapi tetap perlu diucapkan agar yang mengucapkannya bisa terus hidup. Saya kembali menatap Bagas. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak. Dian, aku tahu aku salah. Boleh aku tinggal beberapa hari lagi? Saya menatapnya. Mata saya tidak lagi menunjukkan kebencian. Kamu punya waktu 24 jam. Bagas tertegun. Apa katamu? Saya mengulanginya lebih jelas. Kamu dan Maya punya waktu 24 jam untuk meninggalkan rumah ini. Ibu Sumi menangis, suaranya serak.
Kamu melakukan ini sama saja dengan mendorong kami semua ke jalan buntu. Saya menoleh ke arah beliau, untuk pertama kalinya berbicara dengannya sebagai sesama orang dewasa, bukan sebagai menantu. Saya hanya mengembalikan semuanya ke tempatnya semula. Pengacara mengangguk, seolah mengonfirmasi sekali lagi. Tidak ada yang protes, tidak ada yang membantah. Apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Apa yang perlu dibongkar sudah dibongkar. Saya mengumpulkan kembali berkas-berkas saya, memasukkannya dengan rapi ke dalam tas, lalu melihat sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Masalah lain, saya akan urus melalui pengacara. Saya berbalik, melangkah menaiki tangga. Setiap langkah terasa lebih ringan dari yang saya duga. Di belakang, tidak ada lagi isak tangis yang riuh, hanya helaan napas yang berat. Saya tahu, pada saat ini, bukan hanya satu pernikahan yang berakhir, tetapi banyak ilusi yang baru saja runtuh. Dan saya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa sedang berdiri di tempat yang tepat, kokoh, dan tidak lagi bisa didorong mundur oleh siapapun. Setelah saya menjelaskan batas waktu 24 jam, ruangan jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Tidak ada lagi yang berteriak, tidak ada lagi yang berdebat, kebenaran telah terungkap begitu dalam hingga semua kata-kata menjadi sia-sia. Bagas berdiri mematung, kedua tangannya terkulai, matanya kosong menatap ke depan. Sesaat kemudian, dia melangkah ke arah saya, suaranya serak, tidak ada lagi nada angkuh yang biasa ia pakai. "Dian, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Aku tahu aku salah, tapi apa kamu tega memutuskan semuanya seperti ini?" Saya menatapnya, tidak marah, tidak gemetar, hanya ada rasa dingin yang sangat jelas. Rasa sayang itu sudah mati saat Mas mengunci diri di kamar mandi. Kalimat itu tidak keras, tetapi jatuh dengan sangat berat. Bagas mundur selangkah seolah baru saja ditampar. Dia menutup mulut dengan tangannya, menghela napas, mencoba mencari alasan lain. "Aku melakukan semua ini juga demi keluarga." Saya menggeleng. "Kamu melakukannya demi dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa kata keluarga lagi." Ibu Sumi, yang sedari tadi diam di kursinya, akhirnya menangis dengan suara serak. Ibu tidak menyangka akan jadi begini, tapi kali ini, tidak ada yang menghampiri untuk menenangkannya. Bude Tuti berdiri, menatap lurus ke arah Ibu Sumi, suaranya tidak tajam tapi tegas. "Sumi, kamu yang memulai, kamu yang harus menanggungnya. Tidak ada yang bisa menanggungnya untukmu lagi." Beberapa kerabat mengangguk, ada yang menghela napas, ada yang memalingkan muka. Penolakan itu tidak butuh kata-kata, tetapi semua orang bisa merasakannya. Ibu Sumi duduk di sana, punggungnya membungkuk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak ada lagi yang membela. Maya akhirnya berdiri dengan susah payah. Dia berjalan beberapa langkah lalu terhuyung, harus berpegangan pada meja. Suaranya sudah serak karena terlalu banyak menangis. Saya izin pulang ke rumah orang tua saya." Tidak ada yang menahan, tidak ada yang bertanya. Adit berdiri membelakanginya, suaranya dingin. "Pulanglah. Mulai sekarang, kita masing-masing bertanggung jawab atas pilihan kita." Maya tertegun, air mata kembali mengalir. "Mas benar-benar meninggalkanku?" Adit tidak menoleh, "Bukan sekarang. Tapi sejak kamu memilih berdiri di belakang kakakku." Kalimat itu seolah memutus harapan terakhirnya. Maya menutup wajah dan berlari keluar. Suara pintu dibanting terdengar sangat keras di rumah yang sunyi itu. Bagas melihat kepergiannya, lalu menoleh ke Adit, suaranya tercekat. "Kamu juga membelakangiku?" Adit berbalik, matanya tidak lagi menunjukkan dendam, hanya kelelahan. "Mas yang lebih dulu membelakangi keluarga ini." Setelah itu, Adit menoleh ke arah saya, menunduk sangat dalam, bukan karena sopan santun, tetapi karena penyesalan. "Mbak Dian, aku minta maaf." Saya mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Ada permintaan maaf yang tidak perlu dijawab, cukup diakui saja. Siang itu, para kerabat pulang satu persatu. Tidak ada yang tinggal untuk makan, tidak ada yang berpamitan seperti biasa. Sebelum pergi, Bude Tuti berhenti di depan saya, meletakkan tangannya di atas tangan saya, dan berbisik, "Kamu sudah benar. Jangan goyah lagi." Saya hanya menjawab pelan, "Iya, Bude." Ketika gerbang ditutup,
Rumah menjadi sangat kosong. Bagas duduk di sofa, kedua tangannya memegangi kepala. Ponselnya bergetar terus-menerus. Saya melirik, melihat nama-nama rekan bisnis, atasan, dan bank. Dia menjawab satu telepon, lalu mematikannya dengan cepat. Wajahnya semakin pucat. Sesaat kemudian, dia berdiri, suaranya serak. Kantor baru saja menelepon. Mereka bilang sedang meninjau ulang semua investasi. Saya menatapnya dengan tenang. Itu urusanmu. Menjelang sore, bisik-bisik mulai terdengar di luar gerbang. Saya berdiri di balkon, melihat beberapa tetangga berkumpul, menunjuk-nunjuk sambil berbisik. Berita menyebar lebih cepat dari yang saya duga. Seorang pria mengunci diri di kamar mandi dengan adik iparnya, lalu seluruh keluarganya datang. Cerita seperti itu tidak perlu disebarkan, ia akan menyebar dengan sendirinya. Bagas melihat pemandangan itu, wajahnya memerah lalu pucat pasi. Mereka bicara apa? Saya menjawab, apa yang sudah kamu lakukan? Malam itu, saya mulai berkemas. Saya tidak membuang barang-barangnya dengan marah, melainkan melakukannya dengan sangat pelan dan rapi. Pakaian Bagas saya pisahkan ke dalam tas-tas. Barang-barang pribadinya saya susun rapi di dalam kardus. Tidak melempar, tidak merobek, tidak merusak. Saya tidak ingin membawa emosi apapun tentangnya ke dalam sisa hidup saya. Bagas berdiri di ambang pintu kamar, melihat saya berkemas, suaranya bergetar. Kamu benar-benar sudah tidak punya perasaan lagi? Saya berhenti, menoleh menatapnya untuk terakhir kali. Perasaanku sudah habis sejak kamu berkhianat. Aku hanya baru mengatakannya sekarang. Malam itu, Bagas menyeret kopernya ke ruang tamu. Saya mengunci pintu kamar tidur dari dalam. Berbaring di tempat tidur, saya mendengar suara gaduh di bawah, mendengar pintu terbuka, lalu tertutup dengan sangat pelan. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi permohonan. Hanya kehancuran yang sunyi namun tuntas. Badai terbesar telah berlalu, tetapi saya tahu gempanya akan terus terasa bagi Bagas, bagi keluarganya, dan bagi semua orang yang pernah berpikir segalanya bisa ditutupi dengan keheningan, sedangkan bagi saya, pada saat itu juga, saya memahami satu hal yang sangat jelas. Ada harga yang harus dibayar yang tidak datang dari hukuman orang lain, tetapi dari pilihan kita sendiri. Tepat setelah saya menandatangani surat gugatan cerai, rumah jatuh ke dalam keheningan yang sangat aneh. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi tangisan atau permohonan, hanya suara kertas berdesir saat pengacara merapikan berkas dan napas berat orang-orang yang duduk di ruang tamu. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri, tetapi semua tahu bahwa sesuatu baru saja berakhir secara resmi. Bagas berdiri di hadapan saya, surat di tangannya sedikit bergetar. Dia menatapnya sangat lama, seolah masih belum percaya ini nyata. Suaranya serak. Tidak ada lagi kesombongan atau kekeras-kepalaan seperti sebelumnya. Dian, kamu benar-benar tidak memberiku kesempatan lagi? Saya mendongak menatapnya. Kali ini saya menatap lurus, tanpa menghindar, tanpa goyah. Kesempatan terakhirmu sudah kamu habiskan di dalam kamar mandi. Kalimat itu tidak tajam, tidak juga sinis. Itu hanyalah sebuah fakta. Maya terduduk di lantai, kedua tangannya menutupi wajah. Isak tangis keluar dalam ritme yang terputus-putus. Dia tergagap meminta maaf, mengatakan bahwa dia salah, dia buta, dan dia tidak menyangka akan sejauh ini. Tapi saat ini, tidak ada lagi yang punya tenaga untuk mendengarkan. Permintaan maaf yang datang belakangan biasanya hanya cara seseorang untuk menenangkan dirinya sendiri. Adit melangkah maju, berdiri di depan Maya cukup lama. Matanya tidak lagi marah, tidak lagi benci, hanya ada kelelahan yang sangat dalam. Mulai sekarang, kamu bertanggung jawab sendiri atas pilihanmu. Selesai berkata, dia berbalik tanpa menoleh lagi. Ada pernikahan yang tidak berakhir dengan pertengkaran, melainkan dengan keheningan yang dingin seperti itu. Ibu Sumi duduk di kursinya, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian urung. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan yang sesungguhnya di matanya. Bukan takut kehilangan anak, tetapi takut kehilangan kendali, takut tidak ada lagi yang akan menanggung kesalahan perhitungannya. Saya berdiri, mengambil ponsel dan menelepon petugas keamanan kompleks,
meminta mereka datang untuk membuat laporan resmi tentang kepergian Bagas dan Maya dari rumah malam itu juga. Saya berbicara singkat dan jelas, tanpa perlu penjelasan panjang. Ketika menutup telepon, saya kembali menatap semua orang. Tidak ada yang protes, tidak ada yang menghalangi. Sepertinya semua orang paham, tidak ada lagi jalan lain. Bagas menyeret kopernya ke pintu. Sebelum melangkah keluar, dia berhenti, menoleh ke arah saya. Suaranya bergetar, tanpa sisa keangkuhan. Aku tidak menyangka kamu bisa setegas ini. Saya menatapnya, hati saya tidak lagi sakit seperti yang saya kira. Karena kamu tidak pernah berpikir aku bisa berdiri sendiri. Kalimat itu membuatnya tertegun, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik kopernya dan pergi. Pintu tertutup di belakangnya. Bunyi kunci terdengar sangat pelan. Tetapi di rumah yang sunyi itu, terdengar sangat jelas seperti sebuah titik akhir. Bukan hanya untuk pernikahan saya, tetapi juga untuk tahun-tahun di mana saya mencoba sabar demi menjaga sesuatu yang disebut keluarga, meskipun ia sudah lapuk sejak lama. Saya bersandar di pintu, mengambil napas dalam-dalam. Tangan saya masih sedikit gemetar, tetapi hati saya sudah jauh lebih tenang. Bukan lega karena menang, tetapi lega karena akhirnya tidak perlu lagi membohongi diri sendiri. Adit tetap di sana, menunduk di hadapan saya. Aku minta maaf, Mbak, karena membiarkan semua ini terjadi begitu lama. Saya hanya mengangguk. Saya tidak menyalahkan, tidak juga menghibur. Ada luka yang tidak butuh kata-kata, cukup pengakuan saja. Bude Tuti mendekati saya, meletakkan tangannya di atas tangan saya. Suaranya pelan tapi mantap. Kamu sudah benar, Nak. Ada hal-hal yang jika dipertahankan hanya akan membuat kita kehilangan lebih banyak. Saya menatapnya, hati saya terasa lebih ringan. Di tengah semua kehancuran ini, masih ada yang mengerti bahwa melepaskan terkadang bukan kegagalan, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Ketika semua orang sudah pulang, rumah menjadi sangat kosong. Ruang yang familiar tiba-tiba terasa lebih luas, lebih sunyi, dan juga lebih sepi. Tapi ini adalah kesepian yang bisa saya tanggung. Saya merapikan ruang tamu malam itu juga. Saya mengumpulkan semua barang yang berhubungan dengan Bagas ke dalam kardus. Melakukannya dengan sangat pelan, sangat rapi. Tidak melempar, tidak merusak, tidak membawa serta amarah apapun. Saya hanya mengembalikan semuanya ke tempatnya. Apa yang bukan lagi milik saya, tidak perlu disimpan. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, saya mematikan lampu di lantai bawah dan naik ke kamar tidur. Saya mengunci pintu dari dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa kamar ini benar-benar menjadi ruang pribadi saya. Saya berbaring, menatap langit-langit, mendengarkan napas saya sendiri. Tidak ada lagi suara orang lain di samping saya, tidak ada lagi perasaan waspada atau harus mengalah. Sebelum memejamkan mata, saya berbisik pada diri sendiri, bukan untuk membenci, bukan juga untuk menyesal. Hanya untuk mengingatkan diri agar lebih waspada di masa depan. Ada orang-orang yang baru bisa membuat kita benar-benar hidup setelah mereka pergi dari hidup kita.